Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video ini masih di dalam proses pembuatan Digimon Kaiser Lemon, dan ini merupakan video bagian kelima. Kemarin kita udah buat sampai sini, sekarang kita akan lanjut. Oke, pertama di sini saya akan coba buat kakinya, dan saya akan simulasikan dulu ukuran bahan. Setelah saya mendapatkan satu ukuran kaki yang pas, lalu saya buat dua ukuran yang sama dengan cara menimbang. Setelah itu baru saya fokuskan lagi untuk membuat proporsi dan detailnya. Untuk detailnya sebenarnya sangat mudah ya, tapi kita juga harus benar-benar main feeling. Bisa kalian ikuti cara saya membuat. Ini saya coba buat kaki bagian belakang dulu. Oh ya, di sini saya buat ukurannya itu agak kecil sedikit karena nanti bagian pahanya kaki ini saya lapisi lagi seperti armor itu. Oke, jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita keringkan sampai kering total, kira-kira 2-3 hari. Untuk bikin kaki bagian depannya sama ya caranya seperti ini. Cuman dia bedanya antara sambungan kaki ke bawah, dia tidak bengkok. Kalau ini dia sedikit bengkok ya untuk kaki bagian belakang. Bisa kalian perhatikan dari referensi ini. Oke, sekarang kita lanjut bikin senjatanya dulu di sini. Oke, untuk ukurannya ini bisa kalian kira-kira sendiri karena cuma satu. Jadi bisa kita sesuaikan tanpa harus membuat dua. Dan sini kalian harus main feeling sendiri ya. Gimana modelnya, bentuknya. Oke, untuk selanjutnya saya akan buat ekornya. Ini adalah teknik yang paling penting untuk membuat ekornya dengan clay jumping atau clay foam. Karena kita harus memberikan kawat supaya nanti hasil finishingnya bisa kita atur sesuka hati kita. Bisa kita posekan. Di sini saya menggunakan kawat tembaga yang ada emailnya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena yang pertama dia mudah sekali diatur ya. Jadi begini cara saya membuat. Pertama kita buat dulu clay seperti tali panjang. Setelah itu kawatnya kita balut dengan clay. Setelah itu kita gulung ya. Ya, jadi seperti ini. Tinggal kita rapin lagi sampai dia benar-benar tidak ada detail yang seperti sambungan. Selanjutnya saya akan buat mahkota di atas kepalanya ya. Caranya seperti ini. Di sini kita harus main feeling sambil kita lihat referensinya, sambil kita sesuaiin ukuran dan detailnya. Sebenarnya ini mudah. Detailnya seperti sendok kebalik ya. Setelah itu dikeringkan hingga kering total ya. Oke, di sini selanjutnya saya akan coba tempelin armor di dada bagian depan. Kemarin kita udah buat di video bagian keempat. Sekarang baru ini saya bisa tempelkan karena kita harus butuh benar-benar kering ya. Supaya bisa kita ambil saat setelah kita buat detail ini di mika plastik kemarin ya. Kita sesuaiin hati-hati karena kalau sudah kita lem nanti nggak bisa kita lepas lagi. Oke, untuk selanjutnya saya mau bikin lubang untuk masang senjata armor di atas badan. Sebelumnya saya sesuaiin dulu ya sama detail yang udah saya buat. Setelah itu saya garis, baru saya lubangi. Oke, setelah itu saya tes dulu. Jadi dia lebih rapat ya. Jika sudah sesuai, setelah itu kita lem.
Oke, untuk selanjutnya saya akan buat list atau detail kuning untuk mahkota di kepalanya. Caranya seperti ini. Kita buat detail tipis dengan 2 mika plastik supaya tidak lengket. Setelah itu kita rapetin dulu pinggirannya supaya menyatu antara yang coklat dengan yang kuning. Setelah itu kita keringkan sampai kering total, baru kita gunting pinggirannya. Oke, jadinya seperti ini, sudah kering total, baru kita ambil dari mika plastik. Setelah itu pinggirannya kita gunting dengan sesuai. Caranya sama seperti saat kita membuat detail di pinggang atas ya, kemarin di video keempat. Di sini saya buat detail senjatanya. Sebelumnya saya buat dulu cetakan menggunakan polio stiker. Lalu saya sesuaikan. Oke, di sini ekor yang udah saya buat tadi sudah kering total. Ini sekitar 4 jam dia bisa kering total. Setelah itu saya buat ujung ekor dan detail-detail lainnya pada ekor. Di sini kalian harus main feeling ya, sambil kalian lihat referensinya seperti apa. Setelah itu kita buat lubang karena ujung ekornya ini ada lubangnya. Setelah itu kita tunggu kering total. Setelah itu saya akan lanjutkan detail armor di bagian bawah dada depan. Pertama di sini saya menentukan lingkaran tengah dengan sesuai supaya ini yang menjadi titik proporsinya. Setelah itu saya membuat cetakan pakai polio stiker untuk membuat detailnya supaya sama. Setelah kita udah buat detailnya dengan cutter, baru kita tempel dengan clay warna kuning sebagai detailnya. Setelah detailnya selesai, kita buat semua. Lalu kita buat detail yang bulat di tengah untuk permata merahnya. Oh ya teman-teman, di sini sebenarnya untuk detail armor pada dada bagian depan, ini secara jelas referensinya tidak ada di Google. Jadi di sini saya main kira-kira aja untuk model detailnya, yang penting sesuai. Oke, jadinya seperti ini ya. Tinggal kita tunggu kering total, nanti kita kasih permata warna merah. Bisa kalian kira-kira aja ukuran permata warna merahnya. Untuk selanjutnya, proses membuat motif pada detail armor di mahkota kepalanya. Menurut saya ini proses yang paling sulit karena kita harus membuat detail yang kecil. Mungkin kalau dengan cara dilukis lebih simpel ya. Di sini tidak bisa dilukis. Saya akan buat dengan cara clay agar sesuai. Di sini saya tentukan dulu titik tengahnya supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya lebih presisi, lebih pas dia posisinya. Oke, caranya seperti ini akan saya praktekkan dengan jelas. Pertama kalian ambil clay dengan ukuran kecil, setelah itu kalian gulung. Di sini kalian harus menggunakan gunting yang kecil dan tipis. Karena jika kalian menggunakan gunting yang besar, pasti akan repot lagi ya. Oke, sambil kalian perhatikan sendiri cara bikinnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan buat teman-teman yang udah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang mau request satu karakter, nanti bisa saya buatkan tutorialnya di video berikutnya. Untuk detail yang ini, saya masih bisa menggunakan tangan untuk membuatnya, karena ini detail yang besar di dalam motif itu. Bisa kalian perhatikan di referensi. Setelah menurut kita sesuai, kita coba pasang. Kalau susah nempel bisa dikasih air ya, supaya dia nempel. Tapi ini sepertinya bisa, karena masih basah posisinya.
Setelah itu kita rapikan lagi menggunakan alat seperti cutter atau alat-alat lainnya yang sesuai. Oke, jadinya seperti ini ya. Sudah selesai. Cukup rumit kalau menurut saya. Untuk detail motif kanan kiri pada mahkotanya caranya sama ya, seperti kita membuat tadi. Kita sesuaikan ya titik tengahnya untuk permata merahnya. Oke, jadinya seperti ini. Kita tunggu kering dulu, baru kita kasih permata. Coba kita sesuaikan, sepertinya cocok ya, seperti ini. Di sini saya buat dulu untuk list detail pada senjatanya. Dan saya pasang untuk detail-detail yang udah saya buat di video sebelumnya. Setelah sesuai, kita menggunakan lem. Di sini saya lanjutkan untuk membuat detail pada ekornya. Bisa kalian main feeling sendiri gimana modelnya. Ini mudah. Oke, jadinya seperti ini ya untuk detail ekornya. Ini posisinya udah kering total semua, baik detail maupun ekornya ini. Nah, di sini kita bisa ngatur sesuka hati kita dengan menyesuaikan pose dari karakter. Oke, ini seperti ini jadinya. Cukup keren. Nanti di ujung pangkalnya ekor ini kita tinggal lem aja. Oke, di sini saya coba pasang mahkotanya ya. Pertama di belakang kepalanya ini kita kasih ganjel ya, supaya dia bisa kita tempel. Saya gunakan air untuk menempelinnya. Setelah sesuai baru saya menggunakan lem ya. Ini kaki bagian atas yang sebelumnya sudah kita buat. Saya akan membuat kaki bagian bawah dengan menyesuaikan kaki bagian atas. Oke, caranya mudah, kalian perhatikan dan sambil melihat referensinya, bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan buat kaki bawah bagian belakang. Saya menyesuaikan dari kaki belakang bagian atas ini. Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan sendiri. Untuk model kaki belakang bisa kalian sambil lihat referensinya. Ini sedikit berbeda ya. Setelah jadi satu, kalian timbang. Setelah itu kalian buat dua dengan ukuran timbangan yang sama. Oke, jadinya seperti ini ya. Masih aneh. Ini masih panjang proses untuk bikin detail kakinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat armor singanya. Ini adalah polio stiker. Seperti biasa saya menggunakan polio stiker untuk membuat cetakan supaya kita mendapatkan hasil kanan kiri yang sama. Oke, prosesnya begini, kita menggunakan mika plastik supaya dia tidak lengket ketika kita buat tipis. Di sini saya menggunakan penggaris untuk memotongnya. Setelah itu kita biarkan kering sekitar 1 jam supaya tidak rusak saat kita ambil. Oke, jadinya seperti ini. Kita buat 9 piece dengan 4 ukuran. Oke, kita coba pasang dulu aja ya. Cara pasangnya begini. Pertama kita pasin dulu seperti ini. Setelah itu bisa kita kuatkan dengan lem. Untuk selanjutnya akan saya tempelkan detail pada armornya. Ini sudah saya buat sebelumnya dan ini sudah kering total. Untuk menempelkannya kita bisa menggunakan dengan air. Setelah sesuai baru kita kuatkan dengan lem ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Sudah selesai.
Dan selanjutnya saya buat detail antara kedua rahang yang ada di pipinya ya. Kita kasih juga detail list warna kuning. Oke, seperti ini. Dan saya buatkan kuping dengan detail seperti ini. Nanti kita lem supaya dia tidak goyang. Oke, untuk selanjutnya saya akan pasang ekornya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan membuat detail armor pada kaki. Ini yang saya tempelkan, cara buatnya seperti biasa ya. Pertama kita buat dulu sketsanya menggunakan kertas folio. Setelah itu dicetak di clay yang dilapisi mika supaya tidak lengket. Dan selanjutnya di sini saya akan coba menyambung kaki atas dan kaki bawah. Karena ini sudah sama-sama kering total, jadi kita sambung menggunakan lem ya. Di sini saya coba tutup dengan clay antara sambungannya. Seperti yang ada di detail juga. Dan begitu juga dengan cara bikin armor kaki belakang. Caranya sama seperti kita bikin kaki bagian depan ya. Bagi teman-teman yang udah nonton dari bagian pertama sampai bagian keempat, pasti paham ya dengan apa yang saya sebutkan ini. Di sini saya membuat detail list armor dengan warna kuning. Caranya seperti di video sebelumnya ya. Di bagian mata kaki juga terdapat detail warna kuning ya. Antara sambungan telapak dengan kaki. Oke teman-teman, di sini kaki-kaki yang saya buat sudah benar-benar kering total. Dan ini untuk kaki belakang bisa nanti kita sambung ya. Ini adalah armor pedang atau peso ya. Yang ada di belakang kaki. Di sini saya lem dulu menggunakan air. Cara bikinnya seperti biasa ya. Pertama kita desain dulu pakai polio stiker. Setelah itu kita cetak. Untuk bikin motifnya seperti sebelumnya, kita cetak dulu dengan kertas. Setelah itu kita buat dengan clay. Ini adalah detail-detail yang saya buat sebelumnya. Ini sudah kering total, jadi tinggal saya tempel aja begini. Proses yang paling susah memang saat kita buat detail ya, karena ukurannya sangat kecil. Tetapi jika teman-teman mengikuti dan melihat proses dari awal, pasti teman-teman paham ya cara buatnya. Oke, untuk selanjutnya saya udah membuat telapak kakinya ini. Setelah itu saya potong seperti ini. Nah, sudah saya potong, nanti di sini kita kasih detail warna kuning. Setelah itu kita tempel di antara sambungannya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat kukunya. Caranya gini. Bisa kalian perhatikan di video. Kita gunting ujungnya, setelah itu kita bengkokin. Setelah itu kita tarik bagian lurusnya supaya sesuai. Baiklah, di sini kuku-kuku yang saya buat sudah kering total. Jadi saya akan pasang di kaki. Saya gunting dulu sepertinya ini kepanjangan. Ya segini ya. Setelah itu kita lem karena biar kuat. Oke, jadinya seperti ini, sudah selesai.
Tinggal kita juga buat kaki bagian belakang, caranya sama. Setelah itu kita tambahkan detail-detail armor yang sesuai. Dan saya tambahkan juga detail yang seperti baut ya. Warnanya silver. Setelah itu saya akan coba pasang kaki depan. Di sini saya iris dulu biar sedikit nempel dia. Di sini cara ngelemnya seperti biasa ya, kita sesuaikan dulu baru kita tempel lem. Kita sesuaikan harus sejajar karena ini bagian yang penting. Kita sesuaikan sejajar baru kita lem. Oke, langkah terakhir kita buat armornya seperti referensi. Caranya, prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa kalian perhatikan, mungkin paham ya teman-teman cara bikinnya. Memang sulit bikin seperti ini karena memang detailnya sangat kecil, ribet, terus seperti ukiran-ukiran gitu ya. Dan akhirnya finishing untuk armornya seperti ini. Ada senjata untuk armor depan. Saatnya kita pasang. Kita pasin dulu, setelah itu kita lem. Oke, kita hati-hati. Kita pasin dulu, setelah itu kita lem ya. Baiklah teman-teman, akhirnya karakter Digimon Kaiser Leomon ini sudah selesai. Jika kita mengingat prosesnya dari awal hingga akhir, mungkin memang sangat ribet ya. Dengan kesabaran dan tekad yang kuat, akhirnya selesai juga. Dan hasilnya lumayan bagus. Untuk kelas Digimon Clay Art. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri proses pembuatan Digimon Kaiser Leomon. Untuk tutorial selanjutnya, di sini saya ada banyak pilihan. 1. Ada project Lucemon Satan, 2. Garurumon, 3. Zudomon, 4. Baihumon. Buat teman-teman, kalau mau request karakter apa dulu yang saya buatkan, silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya ucapkan terima kasih.